warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi aslakul karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidin nabiyah wa ala alihi tabi'as salam amma ba'du. Puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita telah diberikan kesehatan. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaat di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini Halo punya tausiah singkat yang berjudul The Power of Doa. Jadi teman-teman, kita semua memiliki cobaan dan ujian, tapi selama kita masih berusaha, gak ada yang namanya putus asa. Jadi Allah itu punya cara, walaupun doa kita tertunda dijabah, tapi Allah sangat senang mendengarkan bisikan doa kita, apalagi jika kita doa dengan ikhlas. Jadi semua itu ada proses dan doa juga ada prosesnya. Jadi hari ini Halo ada cerita singkat. Jadi sebelum kita Halo ceritai kisah singkatnya, kita juga harus tahu dulu karena tugas kita itu adalah berdoa dan tugas Allah adalah mengabulkan doa kita. Jadi kita sebagai hambanya nggak boleh berpikir kalau doa kita itu dikabuli apa enggak. Jadi misalnya nih, kita udah doa, tapi doa kita nggak dikabulin sama Allah, terus kita nggak doa lagi. Nah itu perbuatan yang salah, karena dikabulin atau enggak, dijabah atau enggak, dan didengar atau enggak, itu urusan Allah. Dan urusan kita adalah berdoa sama Allah. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan bina-dina. Jadi berdoalah kepada Allah, maka Allah akan menerima doa kita. Berarti apa? Berarti kita harus menjalankan tugas kita, yaitu berdoa dan gak usah memikirkan janji. Jadi di ayat ini kan ada perintah dan ada janji. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa dan kita gak usah memikirkan janjinya Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu berdoa. Jadi Halo mulai ceritanya. Jadi ada sebuah dokter terkenal yang ahli medis dari Pakistan yang bernama Dr. Ishan. Jadi dokter ini dipanggil untuk bertemu dengan dokter-dokter lainnya di India. Lalu dokter ini menaiki sebuah pesawat yang awalnya cuaca di hari itu cerah dan bagus. Nah tiba-tiba saat dokter Ishan naik pesawat tersebut, gak berapa lama pesawat tersebut mengalami kerusakan di bagian sayap. Jadi harus terpaksa di landing di bandara lain. Dokter Ihsan pun sempat marah sama stafnya kan. Baru tuh stafnya bilang kalau dokter Ihsan itu bisa naik taksi sekitar 3-4 jam, dokter Ihsan sudah sampai tujuan. Karena dokter Ihsan tidak mau menunggu, jadinya dokter Ihsan pun memilih untuk naik taksi. Karena berhubung cuaca pun buruk, dokter Ihsan pun keluar jalur dan mulai tersesat. Pas tersesat itu dokter Ihsan jumpa sebuah rumah kecil yang pintunya terbuka sedikit. Dokter Ihsan pun entah mengapa tertarik kepada rumah itu, lalu mengetuk dan bilang Assalamualaikum. Lalu tidak lama ada seorang nenek yang menjawab Waalaikumsalam. Lalu nenek itu pun menjamu dokter Ihsan dengan baik dan menghidangkan beberapa hidangan. Saat dokter Ihsan makan, tiba ia tertarik dengan sang nenek yang sedang sholat. Saat sang nenek selesai sholat, nenek itu berdoa dan menggoyang-goyangkan seorang anak kecil yang di sampingnya. Lalu ia berdoa lagi dan menggoyang-goyangkan anak kecil yang di sampingnya lagi. Lalu dokter Ihsan pun terheran-heran mengapa nenek itu menggoyang-goyangkan badan anak kecil yang di sampingnya tadi. Lalu
Setelah nenek itu selesai berdoa, Dokter Ihsan pun bertanya kepada nenek itu, "Nek, kenapa engkau menggoyang-goyangkan anak kecil yang di sampingmu itu? Memangnya ia kenapa dan dia itu siapa?" Lalu nenek itu pun menjawab, "Dia itu cucuku, orang tuanya sudah wafat dan dia menderita penyakit tidak bisa bergerak. Tapi tetangga dan dokter di sekitar kampungku bilang jika ada dokter yang terkenal dari Pakistan yang bernama Dokter Ihsan." Di situ pun Dokter Ihsan tersentak kaget dan menangis. Lalu bilang sama nenek itu, "Mungkin ini jalan Allah untuk mengabulkan doamu, wahai nenek, karena aku ingin menempuh perjalanan yang jauh untuk bertemu para dokter yang lainnya, tapi aku malah tersesat di sini dan bertemu denganmu yang sedang membutuhkanku." Jadi gitu ya teman-teman. Jadi Allah itu punya banyak cara untuk mengabulkan doa kita. Jadi kalau doa kita belum dikabulin sama Allah, kita nggak boleh suudzon dulu. Mungkin Allah punya cara lain untuk mengabulkan doa kita. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.